Surya Ola dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama saya Akira Tandika yang hari ini akan nemenin teman-teman semua untuk membahas dan mengupas tuntas mengenai bisnis kuliner. Ini udah lama banget nih Akira nggak nemenin teman-teman semua barengan Coach Ino yang hari ini akan membahas tentang cara meningkatkan omset bisnis kuliner di masa pandemi dan menjelang Idul Adha. Nah, buat teman-teman kalau pengen tahu tips dan triknya seperti apa, langsung saja kita tonton info-info menarik dari Coach Ino. Oke, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Jadi kita seperti biasa ya membahas bagaimana caranya pengusaha kuliner agar bisa lebih sukses, lebih survive pada saat pandemi ini. Jadi kita akan melalui Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini kita membahas adalah bagaimana pengusaha kuliner omsetnya bisa lebih maksimal, lebih tinggi pada saat Idul Adha. Jadi sebelumnya kita mau tanya dulu nih, kita mau menginvestigasi ini. Investigasi. Mbak host ini gitu loh. Oke. Mbak Akira, biasanya pada saat tahun-tahun sebelumnya ya, pada saat Idul Adha itu, setelah Idul Adha sampai 1 bulan ke depan, apa sih yang biasanya dinikmati atau dimakan sehari-hari di rumah itu apa itu pada saat Idul Adha dan 1 bulan ke depan itu? Kalau selama Idul Adha yang pasti makan daging sih Coach. Daging itu ya? Kesempatan emas kan ya kita bisa makan daging tiap hari. Tapi memang karena itu berjalan selama 1 bulan dan setiap hari, jadi kadang tuh rasanya bosen. Bosen makan ya? Daging, betul. Jadi awal-awal setelah Idul Adha mungkin minggu pertama atau mungkin sampai minggu kedua masih senang nih. Ya masih senang. Tapi kalau sudah menginjak minggu ketiga sampai minggu keempat tuh gimana tuh? Mabok daging nih. Udah bosen karena. Udah bosen ya? Kok daging lagi sih? Kok daging lagi ya? Daging lagi sih. Oke. Jadi kalau terjadi kayak gitu, setiap hari ya, banyak daging yang harus dihabiskan, di freezer segala macam. Jadi gimana untuk keinginan untuk jajan di luar, makan di luar gimana? Karena kondisi di rumah banyak makanan nih gitu loh. Gimana ini kalau ini keinginan untuk belanja? Pengen jajan sih kayaknya udah enggak ya Coach, karena kan kita harus memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Itu masih melimpah, masih banyak. Kalau nggak segera diolah kan, kalau nggak segera dihabiskan juga nanti takutnya malah nggak fresh lagi dagingnya. Jadi fokus di daging aja tuh selama sebulan buat ngabisin. Nggak sempet jajan keluar. Itu kalau dilihat dari kacamata masyarakat ya. Iya, betul. Masyarakat umum atau konsumen. Tapi kalau menurut ini Mbak, hal apa yang dialami oleh pengusaha kuliner pada saat ini, pada saat Idul Adha itu? Jadi istilahnya konsumen itu lagi banyak makan daging setiap hari, jadi malas jajan keluar segala macam. Gimana nih kondisi pengusaha kuliner pada saat Idul Adha 1 bulan ke depan gimana itu? Apa yang terjadi mungkin? Bisa jadi dagangannya sepi. Bisa ya? Jadi seperti itu. Apalagi buat mungkin para pedagang ini bakso di pinggir biasanya yang lewat-lewat rumah, pasti mereka juga bakal ngerasain sepi kan, karena ya ngapain beli, orang kita udah punya daging, udah punya bakso, udah bisa diolah sendiri kan di rumah. Rata-rata sih mungkin sepi ya kok. Jadi seperti kayak gitu pemirsa. Hal ini ya terjadi berulang-ulang bertahun-tahun pada saat Idul Adha sampai 1 bulan setelah Idul Adha. Jadi memang kecenderungan ya pada saat itu, pada saat pandemi kemarin dan juga bertahun-tahun sebelum pandemi itu terjadi. Jadi ada penurunan biasanya omset pada saat Idul Adha itu. Idul Adha sampai H+30, jadi 1 bulan. Jadi biasanya pengusaha kuliner itu ada 2 kemungkinan yang harus dilakukan gitu loh. Pertama adalah pasrah. Ya sudah deh, itu sudah terjadi bertahun-tahun kayak gitu loh. Ya namanya juga musim sepi gitu ya, segala macam dan lain-lain gitu loh. Jadi sudah pasrah, sudah menyerah pada keadaan, pada nasib gitu loh. Tapi sebenarnya ada cara memang ya, cara untuk Anda pengusaha kuliner yang pingin tidak hanya gitu-gitu aja. Jadi pada saat musim sepi, musim Idul Adha 1 bulan setelahnya itu,
bisa omset bisa naik lagi atau bisa bahkan bisa maksimal gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi kita mau membahas ya, cukup 5 saja tips yang bisa teman-teman pengusaha kuliner di luar bisa dicoba, atau mungkin bisa dipilih atau bisa dicoba semuanya gitu loh. Kita akan membahas. Nomor 1 adalah kita ya membuat produk baru khusus untuk Idul Adha ini adalah minuman yang segar, manis dan dingin. Jadi karena ini apa namanya, setiap orang ya makan daging setiap hari. Kalau setiap hari itu juga kadang-kadang lidah itu pahit gitu loh. Jadi butuh yang seger-seger gitu loh. Jadi kalau namanya setiap hari sudah benar-benar daging itu benar-benar rasanya sudah kayak gitu, kadang-kadang mati rasa gitu loh. Iya, jadi benar-benar pahit, pingin deh kalau namanya coba deh ada yang jual minuman dingin yang manis dan segar gitu loh. Jadi sudah pingin banget beli gitu loh. Seperti kayak gitu. Betul. Emang sih coach apa namanya, kalau misal kadang tuh kalau sering banget makan daging emang rasanya kayak agak, kalau saya ya emang tuh kayak agak panas di tenggorokan. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa sih emang dijeda, cuman kalau nggak bisa karena makanannya di rumah yang masak cuman satu, itu aja. Ya solusinya memang minum-minum yang segar itu tadi seperti yang coach bilang. Iya, gitu. iya. Jadi kalau bisa ini ya, kalau bisa karena setiap hari makan daging, jadi kalau bisa juga setiap hari juga ini beli minum segar, beli minum segar gitu loh. Jadi mungkin ada depot atau restoran di dekat rumah gitu loh, dia jual minuman segar gitu loh. Jadi ya bisa jadi langganan, bisa setiap hari dimakan gitu loh. Jadi bisnis makanan, bisnis restoran atau depot segala macam nggak sepi lagi karena ada produk khusus yang dibuat pada saat Idul Adha ini gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, nomor 2. Contoh nomor 2 ya. Kalau umpamanya buat produk baru, minuman segar segala macam. Kadang-kadang apakah 100% calon konsumen atau masyarakat ngelihat paham nggak kalau itu produk ini memang cocok untuk ini untuk Idul Adha. Jadi jangan hanya menjual produk, harus diedukasikan. Jadi istilahnya kalau punya teman-teman punya Instagram atau Facebook gitu ya, ada foto produk baru, ditulis gitu loh, paling cocok dinikmati saat setelah makan daging gitu loh. Atau paling cocok, paling seger-seger karena setiap hari makan daging. Jadi istilahnya harus diedukasikan, membuat produk baru ini pada Idul Adha ini gunanya untuk apa, benefitnya untuk apa gitu loh. Karena kalau umpamanya kita tidak mengedukasikan benefitnya, kadang-kadang orang nggak ini gitu loh, nggak paham gitu loh. Karena kalau kita lihat di Instagram itu setiap hari kan banyak informasi banyak gitu loh. Jadi bener-bener orang itu diserbu banyak informasi. Kadang-kadang nggak ada keinginan, oh saya pingin deh beli produk itu gitu loh. Kenapa sih harus beli produk itu? Oke. Jadi contohnya ya, yang kemarin terjadi di mana pada saat Idul Fitri ya. Itu ada brand besar, jadi kita ngomong aja Pizza Hut, dia bikin produk pizza 1 meter. Oke. Jadi dia tidak hanya ngomong saya bikin produk baru nih, pizza 1 meter. Tapi dia mengedukasikannya juga. Paling enak untuk makan rame-rame di rumah. Itu benar-benar lebih mengena gitu loh. Karena benar-benar lebih mengena sampai sekarang, sampai mau mendekati Idul Adha, produk ini masih ada gitu loh. Jadi kalau produknya masih ada, permintaan banyak gitu loh. Padahal kan sudah lama kan, itu sudah sebelum Lebaran Idul Fitri, jadi masih Ramadan itu sudah launching, sudah berapa bulan, sudah lama gitu loh. Seperti kayak gitu, jadi harus diedukasikan. Jadi teman-teman membuat produk baru itu mindsetnya adalah jual solusi masalah, bukan cuma jual produk baru. Seperti kayak gitu. Terus nomor 3 nih ya, kita sudah membuat produk baru yang dingin,
segar dan manis. Nomor 2, mengedukasikannya. Kalau umpamanya Anda punya restoran, apakah di mall, apakah di pinggir jalan, atau mungkin juga Anda modelnya adalah ghost kitchen atau ghost resto, kalau ada produk baru, minuman, mungkin nggak sih yang laku cuma minumannya aja, tapi produk makanan yang yang utamanya tambah nggak laku gitu loh. Bisa ya. Bisa jadi kayak gitu kok. Jadi kan kasihan banget gitu. Jadi istilahnya kalau gitu pada saat Idul Adha cuma jual minuman aja. Iya. Padahal dia penjual nasi goreng atau menjual soto ayam atau penjual ayam geprek kekinian. Bisa-bisa kalau cuma melakukan hal itu, yang laku cuma minuman aja gitu loh. Jadi gimana caranya? Nomor 3, bagaimana caranya produk utama itu tetap laku, tetap banter, tetap omsetnya itu besar. Jadi gimana caranya produk unggulan itu dibanding dengan minuman baru itu, minuman yang segar itu. Jadi orang beli tidak hanya beli minuman aja, tapi juga beli makanan juga di sana. Seperti kayak gitu. Biasanya kalau ini sebelumnya apa nih, makanan apa yang disukain biasanya kalau untuk makanan, Mbak Akira? Kalau untuk makanan sejauh ini yang masih favorit nasi goreng sih. Nasi goreng ya? Umum ya, tapi emang beneran saya soalnya menu nasi goreng itu menu yang paling aman. Oke. Aman karena kadang itu kalau misalnya kita mau coba menu baru yang aneh-aneh gitu, kan takut rasanya aneh. Oke. Gitu. Nah, menu nasi goreng ini salah satu menu yang aman menurut saya. Coba deh kalau dibayangkan, meskipun kita belum sampai Idul Adha ya. Jadi nanti di Idul Adha 1 minggu 2 minggu itu nasi goreng kesukaannya Mbak Akira. Langsung ada bundlingnya. Jadi bundlingnya itu adalah ini es jeruk nipis madu atau sparkling gitu loh. Bundling dengan nasi goreng, langsung bundling itu jadi lebih murah, ada diskonnya gitu loh. Jadi gimana itu? Jadi cuma hanya ya udah deh saya beli minumannya aja, atau tergoda, wah ini kesempatan nih, nasi goreng kesukaan saya, jadi sekalian beli nasi goreng jadi bisa lebih murah gitu loh. Gimana tuh Mbak Akira? Ya kalau saya sih otomatis pasti beli bundlingnya ya Coach, karena pertama dia lebih murah. Karena kalau misal kita beli ala carte-nya doang, dia pasti bakal lebih mahal kan kalau di total. Terus kedua karena ini lagi Idul Adha nih kan musimnya, karena kita udah sering makan daging. Menu nasi goreng ini jadi penyelamat berarti, supaya nggak bosen-bosen banget makan daging. Jadi seperti kayak gitu, Sobat Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Itu yang dilihat dari kacamata konsumen. Kalau dilihat dari pihak Anda sebagai pengusaha kuliner, nggak masalah dibundling. Karena biasanya margin minuman itu tinggi banget gitu loh. Jadi marginnya bisa 300-400%. Jadi meskipun dibundling, jadi kalau namanya dibundling kan keuntungannya berkurang, tapi tetap untung gitu loh. Tapi juga omsetnya Anda tetap bisa terjaga, nggak turun gitu, nggak anjlok gitu loh. Nomor 4 ya, tadi kita sudah ngomong membuat produk baru. Boleh membuat produk baru, tapi lebih luar biasa lagi itu kita punya varian jumbo. Jadi bukan cuma varian reguler aja, jadi ada jumbo. Jadi istilahnya tadi itu es jeruk nipis madu umpamanya, itu juga ada ininya, ada porsi jumbonya gitu loh. Jadi kan biasanya orang pada saat Idul Adha itu bener-bener seret banget, jadi panas, lidah pahit setiap hari makan daging. Jadi kalau ada versi jumbonya, wah ini saya bisa minum segar, bisa lebih puas gitu loh. Jadi lebih banyak. Jadi bagaimana agar konsumen membeli produk itu lebih memilih jumbo? Jadi harus diedukasikan juga. Jadi tadi strategi nomor 2 ya, diedukasikan. Ada porsi jumbo, lebih puas, lebih segar, lebih nikmat. Jadi agar konsumen tidak hanya beli yang reguler aja, beli jumbo gitu loh. Apa ya dari Mbak Akira, minuman apa yang ini yang paling disukain yang bisa dijumboin gitu loh?
selama ini minuman jumbo yang sering saya minum sih paling es teh Coach. Itu Es teh ya? Tapi kalau es teh kan bukan produk baru kan? Iya sih, dia bukan produk. Coba produk baru apa yang mungkin pingin di-create gitu loh, umpamanya kita pingin denger nih dari apa, dari masukan dari seorang Akira gitu loh. Coba kita pingin denger gitu loh. Kalau saya sih baru-baru ini suka sama coklat hazelnut. Nah itu mungkin kalau ada versi yang lebih jumbo, dia kayaknya lebih apa sih? Kayak lebih puas aja minumnya karena kayak oh masih lama habisnya. Kalau porsi yang reguler kan ya ampun berapa kali sedet aja udah habis. Habis gitu. Iya, apalagi kan saya suka banget sama minum. Jadi kalau misal restoran ngasih dulu tuh minumannya pasti dia bakal langsung habis kalau porsinya reguler. Kalau porsinya jumbo pasti kan lama sambil nunggu makanan. Gitu. Jadi tips untuk menggait restoran saya. untuk restoran itu biar omsetnya naik, minuman harus ditaruh dulu gitu loh. Jadi habis nanti bisa nambah lagi gitu loh. Bener tuh. Teman-teman sudah melakukan hal itu nggak tuh? Jadi minuman dikeluarin dulu, makanan nanti aja dulu gitu loh. Makanan nanti aja. Kan biasanya capek kan gitu, apalagi mungkin Surabaya panas, jadi haus deh minum lu kok habis gitu loh minumannya gitu loh. Jadi tambah lagi gitu loh. Tuh itu tips dari bocoran dari konsumen tuh, kayak gitu. Bocoran langsung dari konsumen. Oke. Sekarang tips nomor 5 ya. Tips terakhir. Jadi tadi kita ngomong tentang membuat produk minuman baru. Langsung produk minuman baru itu bagaimana dibundlingkan. Terus mungkin dari teman-teman Tribun Jawa Timur dan Surya Online mungkin nggak kepikiran, loh Coach dari tadi minuman gitu loh, makanannya gimana gitu loh. Jadi Anda bisa membuat varian baru dari makanan itu, makanan nanti ditambahin bahan-bahan yang bisa buat segar gitu loh. Jadi contohnya kalau mau jual mie ayam mungkin atau pangsit, mungkin di depot teman-teman tidak tersedia acar, mungkin bisa ditambahin gitu loh. Atau mungkin jual jual bakso umpamanya. Jadi jual bakso tuh kadang-kadang ditambahin, jadi diedukasikan, biasanya ada penjual bakso itu ditambahin potongan jeruk nipis gitu loh. Betul. Jadi kita bisa ngomong aja gitu loh, mungkin teman-teman yang belum punya maksudnya belum ada baksonya dikasih jeruk nipis, kasih aja gitu, bikin menu baru gitu loh, bakso jeruk nipis atau gimana gitu loh. Jadi ada tambahan-tambahan bahan baku agar produk makanan teman-teman bisa lebih segar gitu loh. Jadi bisa menjadi solusi orang yang bosan makan daging pada saat Idul Adha, apalagi di pandemi ini gitu loh. Oke. Tapi Coach, itu tadi kan tips untuk para pengusaha kuliner yang fokusnya di makanan. Mereka juga bikin bundling minuman. Tapi kalau untuk restoran atau kafe yang ya udah mereka pure jual minuman gitu, gimana Coach? Oke. Memang itu terjadi bertahun-tahun, teman-teman. Jadi selama bertahun-tahun ya, pada saat Idul Adha sampai 1 bulan ke depan, banyak pengusaha restoran yang makanan sepi. Yang rame itu adalah pengusaha minuman. Jadi bertahun-tahun sudah terjadi kayak gitu. Jadi pengusaha es buah, pengusaha jus, mungkin juga kafe yang memang ada minuman segarnya, itu memang rame gitu loh pada saat Idul Adha sebelum pandemi dan juga pada saat pandemi. Tapi terjadi kayak gitu, apakah Anda teman-teman pengusaha minuman cuma bersyukur ya udah deh saya pasrah gitu, rame tapi ya memang waktunya rame, mau nggak gimana caranya agar lebih rame lagi daripada sebelum-sebelumnya? Meskipun pada saat Idul Adha itu pengusaha minuman itu memang masuk ke musim panen memang, tapi panennya bisa lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Gimana? Mau nggak itu kita bahas itu untuk pengusaha minuman? Pasti mau dong Coach. Pasti mau ya? Iya. Oke. Sekarang dah? Nggak sekarang nih berarti. Iya lah, jam tayang nanti kepanjangan, nanti bisa berjam-jam nanti gitu, kayak gitu. Berarti untuk tips
buat pengusaha pure minuman bakal dibahas minggu depan. Oke. Bareng Coach Ino juga. Nah, untuk materi hari ini buat teman-teman yang jangan sampai ketinggalan. Jadi dicatat tuh tips dan trik dari Coach Ino supaya usaha kalian atau bisnis kuliner kalian yang lagi dibikin atau lagi bertahan di tengah pandemi ini menjadi makin sukses lagi. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Saya Akira pamit dan juga Coach Ino. Bye.